Pengertian pengukuran kinerja. Pengertian pengukuran kinerja ini adalah sebagai penentu secara periodik aktivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar personel menghasilkan kinerjanya yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Selanjutnya, tujuan sistem pengukuran kinerja. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan strategi. Ada empat konsep dasar pengukuran kinerja. Yang pertama, menentukan strategi. Penentukan strategi dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target organisasi dinyatakan secara eksplisit dan jelas. Strategi harus dibuat pertama kali untuk keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional di bawahnya. Kedua, menentukan pengukuran strategi. Pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasikan strategi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut harus fokus pada beberapa pengukuran kritikal saja, sehingga manajemen tidak terlalu banyak melakukan pengukuran indikator kinerja yang tidak perlu. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Pengukuran harus merupakan bagian organisasi baik secara formal maupun informal. Juga merupakan bagian dari budaya perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan. Keempat, mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan. Manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu. Sehingga pengukuran kinerja juga membantu para manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja ini biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penempatan sasaran dan tujuan serta pelaporan periodik yang mengidentifikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Baik, terima kasih. Nama saya Bayu Swastika, NIM 18100200037. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan pengukuran kinerja. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton menyatakan bahwa kelemahan pengukuran kinerja diberatkan pada kinerja keuangan, yaitu ketidakmampuan pengukuran kinerja harta-harta yang tidak nampak dan harta-harta intelektual atau sumber daya manusia perusahaan. Oleh karena itu, kinerja keuangan hanya dapat menceritakan sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 1810038. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian balance scorecard. Jadi, balance scorecard itu terdiri atas dua kata, yaitu balance dan scorecard. Balance itu artinya seimbang atau berimbang. Maksudnya adalah dalam mengukur kinerja seseorang atau perusahaan ataupun organisasi itu harus dilakukan secara berimbang dari dua perspektif, yaitu perspektif keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern maupun ekstern. Sedangkan scorecard itu merupakan kartu skor. Maksudnya adalah kartu skor yang akan digunakan perusahaan untuk merencanakan skor yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Balance scorecard itu merupakan satu sistem manajemen strategi, atau lebih tepat dinamakan dengan strategi based responsibility accounting system. Itu dia menjabarkan misi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur perusahaan tersebut. Tujuan dan tolak ukur perusahaan tersebut itu biasanya dikembangkan dalam 4 perspektif,
yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses usaha internal, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk yang pertama, perspektif keuangan itu dia berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Karena pada dasarnya perusahaan itu harus dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga keuangan perusahaan itu tetap stabil. Misalnya kayak biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, serta biaya-biaya lainnya ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan di perusahaan yang dapat memberikan keuntungan pada perusahaan tersebut. Yang kedua itu perspektif pelanggan. Nah, untuk yang kedua perspektif pelanggan ini dia berkaitan dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dengan demikian perusahaan itu harus melayani pelanggan dengan baik, layak, dan maksimal sehingga pelanggan itu mereka merasa dihargai dan puas atas pelayanan yang diberikan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga itu perspektif proses usaha internal. Nah, untuk perspektif yang ketiga proses usaha internal ini dia berkaitan dengan bagaimana perusahaan melihat ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Maka sebaiknya pemimpin perusahaan itu harus secara rutin mengamati kegiatan internal dalam perusahaan tersebut. Apakah kegiatan internal dalam perusahaan tersebut itu sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan metode yang sudah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Untuk yang keempat, yang terakhir itu adalah perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan ini dia berkaitan dengan bagaimana perusahaan melihat kemampuan karyawan. Dia lebih menekankan tentang kemampuan karyawan, sistem informasi, motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang kepada karyawan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan pengertian balance scorecard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Unus. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat balance scorecard. Yang pertama di sini adalah perencanaan strategi yang lebih baik. Balance scorecard menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasi strategi. Modal bisnis divisualisasikan dalam peta strategi yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab akibat antara beberapa tujuan strategi yang berbeda. Proses menciptakan peta strategi memastikan bahwa keberhasilan dalam suatu perusahaan bisa dicapai melalui serangkaian tujuan strategi yang saling terkait. Hal ini berarti bahwa hasil kinerja serta faktor pendukung kinerja diidentifikasi untuk membuat gambaran utuh tentang strategi perusahaan. Yang kedua di sini adalah peningkatan komunikasi strategi dan eksekusi. Adanya gambaran strategi bersama secara menyeluruh dan saling terkait untuk membuka peluang bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan strategi secara internal dan eksternal. Dalam balance scorecard, setiap divisi dalam perusahaan harus berkolaborasi dengan divisi lain untuk bisa mencapai tujuan. Adanya balance scorecard mendorong peningkatan komunikasi strategi dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi dan keterlibatan staf dan pemangku kepentingan dalam perusahaan tentu akan berlangsung secara rutin dalam perusahaan. Tidak hanya itu, adanya saling keterkaitan antara divisi juga berdampak pada sistem kinerja perusahaan yang lebih terbuka dan dinamis. Yang ketiga di sini ada penyelarasan komunikasi dan inisiatif yang baik. Balance scorecard membantu organisasi memetakan proyek dan inisiatif ke dalam berbagai tujuan strategi yang berbeda, di mana pada akhirnya akan memastikan bahwa proyek inisiatif sangat terfokus pada penyampaian tujuan yang strategis. Yang keempat di sini ada informasi manajemen yang lebih berkualitas. Pendekatan balance scorecard membantu organisasi mendesain indikator kinerja utama untuk berbagai tujuan strategi perusahaan.
Hal ini memastikan bahwa perusahaan mengukur apa yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan pendekatan balance scorecard cenderung memiliki manajemen informasi dan pengembalian keputusan dengan kualitas yang lebih baik. Yang kelima di sini adalah peningkatan pelaporan kinerja. Balance scorecard dapat menjadi panduan dari desain laporan perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pelaporan manajemen terfokus pada isu-isu strategi yang penting dan membantu perusahaan melakukan monitoring dari pelaksanaan rencana perusahaan. Yang keenam di sini adalah penyelarasan organisasi yang lebih baik. Balance scorecard memungkinkan perusahaan untuk lebih menyelarasakan struktur organisasi mereka dengan tujuan strategi. Untuk melaksanakan rencana yang lebih baik, organisasi perlu memastikan bahwa semua unit bisnis dan fungsi mendukung kinerja menuju tujuan yang sama. Mengimplementasikan balance scorecard ke dalam unit-unit tersebut dan membantu mencapai penyelesaian organisasi yang lebih baik dan menyelesaikan strategi dan operasional. Yang terakhir di sini adalah penyelarasan proses yang lebih baik. Penerapan balance scorecard yang baik juga membantu penyelarasan proses organisasi seperti penganggaran, manajemen risiko dan analitik dengan prioritas strategis. Ini akan membantu menciptakan organisasi yang benar-benar terfokus dan strategis. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Germana Cesno Melale, NIM 18100200031. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria balance scorecard. Balance scorecard yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain yang pertama, dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam satu hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jani Rita Tunyama, NIM 181002036. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah balance scorecard. Langkah-langkah balance scorecard meliputi 4 proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkombinasikan antara tujuan strategi jangka panjang dan pariwisata jangka pendek. 4 langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan ini juga menjadi salah satu landasan bagi perusahaan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategi, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam sasaran strategi dengan ukuran pencapaiannya. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi balance scorecard. Dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang diinginkan para pemegang saham dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja karyawan yang baik. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Balance scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan, akan menggerakkan ke arah tujuan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh. Yang keempat, atau yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan mempelajari strategi. Proses keempat ini akan memberikan strategi e-learning kepada perusahaan. Dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka pendek. Jadi baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perspektif balance sheet scorecard. Menurut Kaplan dan Norton,
Balance Scorecard memiliki 4 perspektif, antara lain yang pertama, perspektif keuangan. Balance Scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari keuntungan atau profit. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum menganalisis perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan, seperti lembaga keuangan dan pemegang saham, sangat mengandalkan tolak ukur kinerja keuangan dalam memutuskan hal yang berhubungan dengan dana. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Bill Marriott mengatakan, perhatikan karyawan Anda dan mereka akan memperhatikan pelanggan Anda. Perusahaan umumnya menggunakan tolak ukur kinerja berikut pada waktu mempertimbangkan perspektif pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, pangsa pasar, dan pelanggan yang profitable. Yang ketiga ialah perspektif proses usaha internal. Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Pelanggan menilai barang dan jasa yang diterima dapat diandalkan dan tepat pada waktunya. Pemasok dapat memuaskan pelanggan apabila mereka memegang suatu persediaan yang banyak untuk meyakinkan pelanggan bahwa barang-barang yang diminati tersebut tersedia di tangan. Perspektif yang terakhir ialah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk tujuan insentif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan produktivitas karyawan. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survei, mewawancarai karyawan, dan mengamati karyawan pada saat bekerja. Perkenalkan, nama saya Alfrida Nyonbasu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Balance Scorecard. Jadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan sangat penting untuk menerapkan mengimplementasikan Balance Scorecard karena dapat digunakan sebagai satu set pengukuran kinerja yang multidimensi. Nah, dengan pengukuran kinerja yang multidimensi di sini dapat digunakan untuk mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi keberhasilan perusahaan. Balance Scorecard sekarang banyak digunakan untuk pengembangan strategi dan sebagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Kemudian Balance Scorecard di sini menerjemahkan visi, misi, serta strategi dari sebuah perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang dimengerti atau indikator sehingga dapat dipahami, dikomunikasikan, diukur, dan dengan demikian dapat berfungsi untuk semua kegiatan. Selain itu, indikator juga memungkinkan pemantauan tingkat akurasi dalam pelaksanaan strategi. Balance Scorecard telah banyak diterapkan sebagai alat ukur kinerja baik dalam bisnis manufaktur maupun jasa. Penerapannya di sini berfokus pada 4 perspektif Balance Scorecard. Pembahasan mengenai pengukuran kinerja dengan Balance Scorecard di sini lebih ditekankan pada perusahaan yang dengan tujuan untuk memperoleh laba atau profit seeking organization. Jarang sekali digunakan untuk atau diterapkan pada perusahaan yang nirlaba atau not for profit organization, karena pada organisasi-organisasi semacam ini keberhasilannya harus lebih ditekankan pada kesuksesan pencapaian misi secara luas, bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, pengukuran aspek keuangan ternyata tidak mampu menangkap aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai dari aktiva-aktiva tidak berwujud, seperti keterampilan, kompetensi, dan motivasi para pegawai, database dan teknologi informasi, proses operasi yang efisien dan responsif, inovasi dalam produk dan jasa. Sehingga dengan Balance Scorecard di sini, para manajer perusahaan akan mampu mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini
dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masa yang akan datang. Balance scorecard juga memungkinkan untuk mengukur apa yang telah diinvestasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja di masa depan.